Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita dalam ibadah pada hari ini. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Matius 6 ayat 20 menjadi dasar dalam rangkaian ibadah pada hari ini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, saat ini kami membawa segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, karena kami sadar bahwa kami terbatas dan penuh dengan cacat celah. Tuhan, ampunilah kekurangan dan dosa kami, segala apa yang sudah kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Yesus
Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan mohon pengampunan, maka Dia akan memberikan anugerah kepada kita, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan kidung pelengkap Kidung Jemaat 271 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk merenungkan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima dari Tuhan melalui kesaksian kebenaran firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai dengan 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang,
lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pasti memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ada yang punya pemahaman bahwa harta yang berharga di dalam kehidupannya adalah misalnya emas, misalnya rumah, misalnya mobil, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang punya pemahaman bahwa harta yang paling berharga dalam kehidupannya adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Mungkin masih ada pemahaman-pemahaman lain lagi terkait dengan harta yang paling berharga selain pandangan dua hal tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar dari bacaan kita yang terambil dari Injil Matius 13 tadi. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Perumpamaan pertama terkait dengan kerajaan surga, dan juga perumpamaan kedua terkait juga dengan kerajaan surga, tetapi ada sedikit hal yang ditekankan, perbedaan penekanan perumpamaan pertama dan perumpamaan kedua, walaupun perumpamaan pertama dan kedua itu saling mengkait. Nah, yang pertama, Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi dan ragi. Permulaan kerajaan surga itu awalnya kecil, seperti biji sesawi yang besarnya hanya 1 milimeter dan beratnya itu 1/1000 gram. Kita bisa bayangkan, sangat kecil. Namun ketika biji yang kecil itu ditanam, kemudian dia tumbuh, dia akan tumbuh bisa mencapai pohon, bisa mencapai tingginya 3 meter. Nah, dikatakan seumpama biji sesawi, berarti kerajaan surga itu pada awalnya itu sangat kecil, tetapi kemudian dia terus membesar dan semakin besar. Nah, hal itu juga terjadi pada ragi.
Ketika dimasukkan ke dalam tepung terigu, maka ragi yang sangat sedikit itu bisa membuat tepung terigu itu menjadi khamir atau bisa mengembang. Nah, kedua hal ini dinyatakan oleh Yesus untuk menyatakan bahwa pada mulanya kerajaan sorga itu mulai dari hal yang sederhana. Hal yang sangat kecil tetapi memiliki dampak yang besar dan luar biasa. Pekerjaan Yesus bukan diawali dengan pekerjaan yang besar. Pekerjaan Yesus, karya Yesus diawali dari hal yang kecil. Yang kadangkala yang kecil itu juga ditolak oleh banyak orang. Tetapi pekerjaan Yesus, karya Yesus yang terus dikerjakan terus-menerus itu memiliki dampak yang begitu besar bagi banyak orang. Nah, jadi kerajaan surga, sebuah situasi di mana ada damai sejahtera, itu bisa terwujud ketika bisa dimulai dari hal yang kecil, yang paling sederhana. Maka kerajaan surga itu akan bisa terwujud. Tidak akan bisa langsung, kalau orang Jawa mengatakan mak bedunduk gitu, bukan. Tetapi harus dimulai dari hal yang kecil. Itu perumpamaan yang pertama. Kemudian perumpamaan yang kedua terkait dengan harta terpendam dan mutiara berharga dan juga pukat. Nah, pada masa itu perlu dipahami bahwa orang-orang Yahudi itu kalau memiliki harta takut hartanya dicuri. Entah itu emas atau apapun juga yang nampak kecil, yang bisa dicuri orang. Nah, orang Yahudi punya sebuah kebiasaan kalau punya harta itu mereka akan menimbun di ladang mereka. Jadi mereka punya ladang, misalnya ada emas 10 gram begitu ya. Kemudian dia akan melobangi ladang itu dan kemudian dimasukkan, kemudian ditimbun lagi. Orang lain tidak tahu. Yang tahu ya hanya orang itu. Nah, kalau kemudian ternyata orangnya meninggal, ya sudah pasti ketika suatu saat ada orang yang mungkin mengolah ladang itu menemukan harta yang terpendam tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain harta yang terpendam, bagi orang Yahudi mutiara itu juga merupakan barang yang sangat berharga. Bahkan orang rela menjual apa yang dimilikinya untuk mendapatkan mutiara yang berharga tadi. Jadi harta yang terpendam itu bisa emas, bisa mutiara yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian Dan ketika ada orang yang mengelola tanah itu menemukan mutiara tadi, menemukan emas atau harta tadi, mereka akan ditimbun lagi. Dia berpikir bahwa di situ ada barang yang sangat berharga. Nah, itulah sebabnya kemudian dia menjual apa yang dimilikinya untuk membeli ladangnya. Jadi bukan mutiara atau emas atau harta yang ditimbun itu diambil, bukan. Tetapi dia akan menjual apa yang dimilikinya untuk membeli ladang orang itu dan dia akan mendapatkan mutiara dan harta yang ada di dalamnya. Dia bersedia untuk mengorbankan apa yang dimilikinya termasuk yang dimilikinya untuk membeli ladang itu. Nah, Yesus berbicara terkait dengan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu seumpama kerajaan surga. Apabila orang mulai menyadari bahwa kerajaan surga di mana situasi damai sejahtera, dan situasi damai sejahtera itu bisa terwujud ketika orang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau kemudian kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam, maka orang akan mengorbankan segala-galanya termasuk kehendaknya sendiri untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan.
Dan ketika orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kehidupannya pasti akan berdampak dengan sesama. Itu sudah pasti. Jadi perumpamaan pertama, perumpamaan kedua itu ada kaitannya. Bahwasannya kalau kita ingin merasakan kerajaan surga, ya mari kita seperti orang yang menjual apa yang dimilikinya untuk mendapatkan harta berharga tadi. Kalau kita berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan, kerajaan dan kemudian hubungan dengan Tuhan itu membawa sebuah situasi damai sejahtera di mana kerajaan surga hadir, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka orang akan melakukan segala sesuatu demi mendapatkan harta yang berharga. Jadi harta yang berharga ini bukan emas atau mutiara yang terpendam tadi, tetapi kerajaan surga. Dan itu akan terwujud dalam kehidupan kita dan kehidupan nantinya. Itu sebabnya mengapa kita harus seperti di perumpamaan yang pertama memulainya dari hal yang kecil, karena dari situlah Tuhan akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh umatnya supaya memiliki dampak di dalam kehidupannya. Nah, nantinya ketika kerajaan surga yang sempurna hadir, di situ akan terjadi sebuah pemilahan. Pukat. Orang mencari ikan dengan pukat. Ikan yang didapat pasti tidak homogen. Bisa besar, bisa kecil. Nah, yang besar, yang baik bisa dijual. Bermanfaat untuk dimakan. Yang kecil itu pasti akan dibuang. Nah, kalau diumpamakan seperti itu, ya, umat yang sudah memberikan dampak di dalam kehidupannya, yaitu akan masuk ke dalam bak seperti ikan tadi. Tetapi umat yang tidak memberikan dampak dalam kehidupannya, ya dia akan dibuang. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sebuah tempat di mana ada sebuah sukacita dan damai sejahtera. Perumpamaan ini hendak mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa kerajaan surga itu sangat berharga. Baik dalam kehidupan saat ini, baik dalam kehidupan nantinya. Oleh karena berharga, maka kita harus berani berkorban untuk terus mewujudkan kerajaan surga dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan Tuhan, dan itu kita wujud nyatakan melalui karya-karya kecil, mulai dari hal yang kecil yang memiliki dampak yang besar. Kita akan masuk ke dalam sebuah tempat di mana kita merasakan kerajaan surga yang sempurna. Mari kita terus belajar untuk berani berkorban demi harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu kerajaan surga. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Surgawi, pada hari ini kami bersama-sama datang kepadamu, membawa segala pergumulan kehidupan kami. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi di tengah kehidupan ini. Kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami, Tuhan pasti berkarya atas semuanya. Oleh karena itu, kami hendak menyerahkan pergumulan terkait dengan kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini sudah memasuki tahun politik, di mana kadangkala muncul konflik sosial di tengah kehidupan bersama. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk terus bijak menghadapi segala sesuatunya, dan kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Tolonglah mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Dan kiranya Tuhan juga mengendalikan seluruh elemen yang ada di negeri dan bangsa ini, agar menghadapi segala sesuatunya dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, sehingga tidak akan terjadi kondisi-kondisi yang membuat bangsa dan negara ini tercerai-berai. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tengah muka bumi ini. Tuhan memanggil kami supaya kami terus menyatakan kebaikan, memberitakan berita sukacita kepada siapapun juga melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik secara internal maupun eksternal. Berkat dan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa nyatakan kepada kami, supaya kami dapat melaksanakan tugas panggilan itu. Jemaat Philadelphia, Tuhan memberkati dalam segala pergumulan, dalam segala kegiatan, dan juga apa yang menjadi harapan. Karena kami percaya ketika Tuhan sudah mengizinkan kami ada, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka, menjamah dengan tangan kasih Tuhan. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, saudara kami Tias Prasetyo, tangan kasih Tuhan menjamah satu persatu saudara-saudara kami, termasuk keluarga yang harus mendampingi. Berkat Tuhan juga Tuhan curahkan supaya kuat dan sabar dalam mendampingi bagian keluarga yang sedang sakit. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang harus terus berjuang dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam upaya mencari pekerjaan, dalam segala hal pergumulan yang harus dihadapi. Berkat Tuhan tercurah senantiasa. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan, Tuhan pun juga memberkatinya. Inilah doa seruan kami Tuhan. Kesempurnaan doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk persembahkan persembahan kita. Dasar persembahan diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita akan menyanyi di Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, penuh rasa ucap syukur dan terima kasih Tuhan, atas pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tidak pernah Tuhan kami merasa kekurangan. Semua karena kelimpahan dari berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap yang sudah Engkau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan persembahan kami. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, boleh dikelola dengan baik oleh Jemaat Philadelphia, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni Tuhan, jika terselip dosa-dosa kami ketika kami mempersembahkannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan kerajaan surga di dalam kehidupan kita, karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita menyadari bahwa Dialah yang akan terus menolong kita untuk mewujudkan kerajaan surga. Kita bangkit berdiri menyanyikan PKJ 179, bait 1 dan 2.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.